Enam medali berhasil diraih cabang panahan Indonesia di SEA Games 2025. Angka itu jelas bukan angka kecil. Itu adalah bukti dominasi mutlak yang membuat negara-negara tetangga di Asia Tenggara hanya bisa geleng-geleng kepala. SEA Games 2025 di Thailand kali ini menjadi panggung pembuktian yang luar biasa bagi tim panahan Indonesia. Target pemerintah sudah terlampaui, status juara umum sudah dikunci. Namun di balik pesta emas itu, ada satu nama yang membuat gempar. Bukan hanya gempar di Asia Tenggara, tapi juga membuat penikmat panahan dunia ikut menoleh. Dia adalah legenda hidup, sosok yang pernah membuat dunia ternganga di Olimpiade Rio 2016 karena menumbangkan dewa panahan asal Korea Selatan. Dan kini, sang legenda turun gunung untuk memastikan Indonesia tetap menjadi raja panahan ASEAN. Siapa dia? Bagaimana kisahnya memimpin pasukan Robin Hood Indonesia menundukkan tetangga? Inilah kisah tentang atlet panahan bangsa yang kembali mengukir sejarah. Tim panahan Indonesia di SEA Games 2025 ini benar-benar menggila. Mereka datang ke Thailand dengan target berat dari pemerintah. Tapi apa yang terjadi? Mereka justru melampauinya. Total 6 medali emas dan 2 medali perunggu berhasil dibawa pulang. Ini bukan sekedar menang, ini adalah pernyataan keras. Kamilah kekuatan utama panahan di Asia Tenggara. Dan capaian para atlet panahan ini menjadi persembahan manis untuk seluruh rakyat Indonesia. Dominasi kita terlihat jelas di 2 nomor utama. Di nomor recurve, kita panen besar dengan 4 emas. Di nomor compound, kita tambah lagi 2 emas. Vietnam, Thailand, Malaysia, semua lewat. Keberhasilan ini membuktikan pembinaan di bawah Perpani berjalan on track. Disiplin atlet, strategi pelatih, mental juara, semua terbentuk dengan kokoh. Dan dari hasil gemilang ini, lahir optimisme besar. SEA Games hanyalah awal dan pertandingan jelas sudah menanti. Jika di Asia Tenggara saja kita sudah jadi raja, di Asia nanti kita siap menantang raksasa-raksasa dunia. Nah, di antara deretan atlet hebat yang menyumbang emas itu, ada satu nama dengan aura berbeda. Namanya adalah Riau Ega Agatha Salsabila. Kalau kalian mengikuti olahraga panahan, mendengar nama ini pasti bikin merinding. Dia bukan atlet sembarangan, dia adalah veteran, legenda, penakluk raksasa. Kenapa dia begitu spesial? Mari kita flashback sebentar ke Olimpiade Rio 2016. Saat itu, dunia panahan dikuasai oleh Korea Selatan. Pemanah nomor 1 dunia, Kim Boo-jin, dianggap tak terkalahkan. Dia seperti dewa panahan. Tapi Riau Ega, atlet Indonesia asal Blitar ini, dengan tenang menumbangkan sang dewa di babak awal. Dunia geger, Korea Selatan shock. Sejak saat itu, nama Riau Ega mulai diperhitungkan di level dunia. Dan di SEA Games 2025, sang legenda kembali turun. Kehadirannya bukan sekedar pelengkap, ia adalah mesin pencetak emas sekaligus mentor bagi junior-juniornya. Hasilnya, emas di nomor individual recurve putra, emas di nomor beregu putra bersama Arif Dwi Pangestu dan Ahmad Khairul Basit, plus 1 perunggu di nomor mixed team. Bayangkan mental lawan, saat tahu mereka harus berhadapan dengan orang yang pernah mengalahkan juara dunia, pasti keder duluan. Riau Ega membuktikan bahwa kelasnya bukan lagi level Asia Tenggara, tapi level dunia. Dan di SEA Games ini, ia memberi pelajaran berharga kepada tetangga. Jangan main-main dengan Indonesia. Tapi Riau Ega tidak berjuang sendirian. Kekuatan panahan Indonesia itu merata. Kita punya atlet unggulan lain yang tak kalah garang.
Ada Diananda Khoirunisa, atlet yang juga jadi perhatian karena datang dalam kondisi hamil. Dan di SEA Games ini, dia tampil luar biasa, menyabet emas di individual recurve putri dan beregu putri. Diananda adalah partner sehati Riau Ega di pelatnas. Keduanya adalah pilar utama di recurve. Lalu di nomor compound, kita punya bintang baru, namanya Nurisa Dian Ashrifah. Dia sukses mengawinkan gelar emas di individual putri dan beregu putri bersama Ratih Zilizati dan Yurike Nina. Nurisa bahkan mencatatkan sejarah medali emas ke-77 bagi kontingen Indonesia. Angka cantik yang menyempurnakan pesta juara umum kita. Kombinasi antara senior seperti Riau Ega dan Diananda dengan talenta-talenta muda yang haus gelar membuat tim Indonesia sangat solid, regenerasi berjalan mulus. Inilah yang bikin negara tetangga pusing. Baru selesai menghadapi Riau Ega, muncul lagi jagoan-jagoan baru dengan bidikan yang tak kalah maut. Dominasi ini mengirimkan pesan yang sangat mengerikan bagi lawan. Coba bayangkan komposisi tim Indonesia saat ini. Ada Riau Ega, sang legenda penakluk dewa panah dunia asal Korea. Ada Diananda Khoirunisa, supermom yang membidik emas sambil mengandung. Ada Nurisa, darah muda yang langsung meledak di panggung debutnya. Inilah Dream Team. Kombinasi pengalaman, mental baja, dan regenerasi yang sempurna. Hasil 6 emas dan juara umum membuat negara tetangga seperti Thailand, Vietnam, dan Malaysia terlihat seperti anak bawang. Jarak kualitasnya terlalu jauh. Namun pesta ini tidak boleh berlangsung terlalu lama. Bagi mereka, SEA Games Thailand hanyalah batu loncatan. Panggung sesungguhnya yang sedang dibidik adalah Asian Games Nagoya 2026. Indonesia tidak lagi membandingkan diri dengan tetangga di Asia Tenggara. Kalau boleh sombong, level kita memang sudah berbeda. Target bidikan selanjutnya jelas, menantang kembali raksasa-raksasa Asia, Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Apalagi Perpani sudah menegaskan bahwa dominasi di Thailand ini adalah pondasi vital. Ingat, Riau Ega pernah membuktikan sendirian bahwa Dewa Korea pun bisa tumbang. Kini bayangkan jika mentalitas pembunuh raksasa didukung oleh kekuatan penuh tim yang sedang on fire, maka Nagoya 2026 bukan lagi misi yang mustahil, melainkan medan pertempuran yang sepadan untuk merebut tahta Asia yang sesungguhnya. Dan poros kekuatan panahan dunia akan mulai bergeser ke Nusantara. Dengan performa seperti ini, optimisme itu bukan omong kosong. Kita punya modal, kita punya mental, dan kita punya pasukannya. SEA Games 2025 di Thailand sudah mencatatkan sejarah emas bagi panahan Indonesia. 6 emas, 2 perunggu, dan status juara umum bukan sekedar angka, melainkan simbol dominasi yang nyata. Legenda seperti Riau Ega Agatha Salsabila, pilar utama seperti Diananda Khoirunisa, dan darah muda seperti Nurisa Dian Ashrifah telah menunjukkan bahwa Indonesia punya kombinasi sempurna. Pengalaman, regenerasi, dan mental juara. Tetangga di Asia Tenggara sudah tunduk, dan kini bidikan berikutnya jauh lebih besar di kancah dunia. Di sana, Indonesia tidak lagi sekedar jadi raja ASEAN, kita akan menantang raksasa-raksasa Asia.
Korea Selatan, Cina, dan Jepang. Dan dengan performa sengeri ini, optimisme itu bukanlah mimpi kosong. Indonesia punya modal, Indonesia punya mental, Indonesia punya pasukan. Saat panah terakhir dilepaskan di Nagoya nanti, dunia akan tahu poros kekuatan panahan telah bergeser ke Nusantara.